Dennis ini dikenal sebagai konten kreator, Kak Nindi dan juga teman-teman yang ada di rumah. Nama sosmednya adalah @anaktekpang gitu ya. Dennis mungkin bisa diceritakan begitu, kenapa sih akhirnya membuat konten-konten seputar teknologi pangan gitu? Banyak waktu luang di rumah, akhirnya aku kepikiran buat bisa bikin kayak semacam media edukasi tentang teknologi pangan. Karena dulu pas aku masih ada di industri itu ngerasa banget kalau pengen develop atau kayak inovasi suatu produk baru tuh susah banget diterima sama konsumen, karena ternyata setelah dipelajarin mereka tuh masih kurang banget literasi dan juga edukasi terkait dengan kayak nutrisi. Dennis, konten terbarunya Dennis kita lihat Dennis lagi di Papua ya kemarin ya. Nah itu sempat ngajarin mamah-mamah Papua yang ada di sana, mamah-mamah Papua. Itu bikin apa? Kalau aku lihat tuh ada banyak eksperimen di situ kan. Oke, jadi itu awal ceritanya sebenarnya aku kerjasama sama yayasan namanya CAK. Jadi emang tugasku di sana adalah ngajarin mama-mama. Waktu itu kita pertama bikin tape dari singkong, karena emang mereka di sana sehari-harinya tuh makan kalau nggak ubi sama singkong, tapi mereka nggak pernah olah selain itu. Terus juga kedua tuh ada yang terkenal di sana itu buah merah. Jadi buah merah tuh cuma tanaman endemik atau yang cuma tumbuh di Papua doang. Dan tanaman itu waktu itu kita olah jadi minyak buah merah, karena itu nilai jualnya jadi jauh lebih tinggi. Terus yang ketiga itu aku waktu itu ke distrik namanya Jimika, dan mereka tuh punya banyak nanas. Jadi kalau nanas Papua tuh terkenal banget, mereka punya rasa yang manis, seger, berair banget. Dan itu aku ajarin mereka buat bikin jadi selai nanas, karena emang mereka di sana belum tersebar informasi atau edukasi terkait pengolahan pangan. Jadi mereka cuma taunya nanas dimakan gitu aja. Padahal kalau kita bisa bantu mereka olah jadi selai, itu mereka banyak wisatawan datang ke sana, mereka bisa jualin selai nanasnya ke mereka dan juga bisa ningkatin pendapatan mereka, kayak gitu sih. Wow, menarik banget ya. Itu adalah buah endemik di Papua. Nah, kalau Dennis sendiri berdasarkan research, berarti buah ini bisa diapain tuh, buah merah ini? Jadi karena emang setelah aku cari-cari, buah merah ini paling tingginya tuh akan minyak. Jadi emang kalau biasa kan orang sana kan mereka buah merah tuh mereka cuma dijadiin bahan masakan. Mereka tuh bisa dipretel-pretelin bijinya, terus mereka bisa peres, terus itu bakal keluar kayak saus merah gitu. Dan saus merahnya ini tuh kayak kental. Mereka biasanya cuma dimakan pakai sayuran atau misalnya kayak dicocol ke ubi. Padahal itu sausnya tuh tinggi banget sama minyak. Dan buah merah ini yang paling tinggi itu antioksidannya. Jadi mereka yang bikin warna merah di saus buah merahnya itu antioksidan yang bermanfaat banget, bisa banyak mengurangi resiko kanker misalnya, terus juga bisa bagus buat pengobatan mata dan lain-lainnya. Jadi emang kalau kita bisa ekstrak minyak buah merah ini dan dijual, itu bisa bermanfaat banget buat masyarakat. Oke, berarti memang ini memanfaatkan apa ya istilahnya ya, hasil bumi begitu ya, hasil bumi yang memang tapi aku penasaran, lebih penasaran sama prosesnya. Itu kan mungkin di sana ada mungkin keterbatasan teknologi atau alat gitu ya. Gimana Kak Dennis menyampaikan atau mengajarkan ke mereka untuk memproses itu dengan mudah supaya outputnya tadi mungkin bisa mereka jual dan mereka dapat benefit lebih banyak dari sekedar cuma dimakan gitu. Nah, jadi kalau itu emang sebelum kita nyusun proyeknya, kita benar-benar sesuaiin dulu sama semua sumber daya yang ada di sana. Kita sesuaiin sama SDM-nya, kita juga sesuaiin sama sarana yang mereka punya. Alat masaknya pun juga kita udah sesuaiin sama yang mereka biasa gunain. Jadi emang dari program ini semuanya udah disesuaikan sama apa yang mereka udah punya. Misalnya kalau kemarin kayak bikin selai nanas gitu kan, kita bikin selai nanas itu karena mama-mama Papua di sana masaknya biasa kan pakai kayu bakar kan, dan mereka bakar terus mereka tinggal taruh wajan gede gitu. Jadi itu kita ikutin juga. Jadi kayak cara masak mereka biasa, tapi kita ajarin gimana caranya dengan alat masak yang mereka punya bisa digunakan untuk membuat selai nanas kayak gitu. Terus juga misalnya selai nanas ini kan kita bisa tambahin macam-macam bahan lain kan, misalnya kayak jahe, pandan dan lain-lainnya. Dan kita juga ajarin mama-mama itu bisa berinovasi gitu. Jadi kita tanya ke mereka, "Mama, ini kayak di daerah sini yang tumbuh biasa buat wangi-wangi gitu, enaknya ditambahin apa gitu-gitu." Jadi kayak mereka bisa kayak, "Oh, di sini ada jahe nih." Mereka punya jahe yang kecil umprit gitu. Terus mereka bisa nanti tambahin ke selai nanasnya. Jadi emang kita
sebisa mungkin kita perkaya yang udah mereka punya, dan juga kita bisa tingkatin lagi mereka punya pengolahan dan juga cara menjual produknya kayak gitu. Jadi tadi selain menyesuaikan sama alat-alatnya mereka di sana, tapi Kak Denis juga mengajarkan gak sih ke mereka bagaimana cara menyimpannya gitu? Karena kan kalau selai mungkin saya cepat basi ya, itu bukan makanan yang bisa disimpan. Cuman kalau misalnya keterbatasan alat, misalnya lemari penyimpanan mereka gitu-gitu, diajarin gak sih Kak di sana? Kalau yang kita ajarin itu pertama dari segi higienitas dulu ya, karena emang di pengolahan pangan kan penting banget tuh. Jadi emang dari situ kita sebisa mungkin kita ngurangin resiko makanan tersebut bisa rusak kan pertama kan. Jadi emang dari pertama tuh kita dari higienitasnya. Terus juga kalau kita kemarin bikin selai itu misalnya kita contohnya kita buat sekering mungkin. Jadi emang kita ajarin mereka cara pengemasan yang baik supaya bisa mengurangi resiko kerusakan produk. Jadi emang kita karena di sana emang keterbatasannya itu adalah penyimpanan ya. Dan kita mengatasinya itu dengan mengurangi resiko-resiko lain. Misalnya kita kurangin bakteri yang bisa masuk ke pengolahan produk. Dari kita ajarin mama-mamanya pakai sarung tangan misalnya. Terus kayak cuci tangannya kayak gimana. Karena mereka emang di sana tuh secara sanitasi tuh kurang banget ya. Mereka nggak kalau masak tuh bahkan nggak bisa ada yang nggak cuci tangan dan sebagainya. Jadi kita mulai dari situ dulu sih. Mungkin nanti kalau kedepannya kita bisa lebih memberikan mereka sarana atau misalnya kayak alat-alat penyimpanan seperti itu bisa lebih membantu. Oke. Nah, aku juga lihat kontennya Denis tuh di salah satu sosmednya. Ada ekspresi dari mama-mama setelah mencoba selai nanas yang Denis ajarkan. Itu gimana sih, bisa diceritain nggak sih ke kita? Oh, oke. Nah itu benar-benar cerita paling menyentuhku sih sejauh aku jadi konten kreator ya, karena kalau mungkin buat kita kan kayak bikin selai itu sebenarnya gampang banget kan, kayak kita tinggal blender buahnya, tambahin gula, masak jadi gitu kan. Tapi buat mereka tuh itu kayak benar-benar hal yang baru banget. Mereka bahkan pas diceritain ada ini nanas bisa dijadiin selai. Mereka menanyakan selai itu apaan gitu. Nah ini selai itu kayak makanan yang lembut, nanti bisa dimakan sama singkong atau misalnya mereka punya ubi. Terus mereka benar-benar yang kayak penasaran banget, dan jadi kayak pas kita ngelakuin eksperimennya pun mereka semua excited kayak ini gimana lagi cara bikinnya. Terus kita kayak bikin kelompok gitu, mereka kayak saling kita ajarin cara kerja sama. Ini yang motong nanas, ini yang masak nanas, ini ada yang masak rempah-rempahnya, dan mereka semua semangat banget. Dan paling menyentuhnya tuh karena pas mereka udah selesai semua dan mereka nyicipin, mereka hasil kerja keras mereka sendiri dari hasil alam mereka sendiri, karena itu emang yang bener-bener mereka belum pernah rasain gitu. Mungkin kalau di daerah sana kebanyakan tuh orang-orangnya mendapatkan bantuan makanan itu dari luar ya, jadi mereka nggak menggunakan hasil alam mereka sendiri, tapi sekarang mereka bisa menggunakan hasil alam mereka sendiri dan mereka olah, dan katanya mereka nanti saking tertariknya sama produk ini, mereka mau jualin selai nanas ini nanti di festival namanya Lembah Balim di Wamena bulan Agustus. Jadi emang mereka niatnya mereka mau kerjasama, mereka mau produksi selai nanas ini sendiri dan bisa dijualin nanti di festival itu. Jadi itu emang benar-benar menyentuh banget sih buat aku sampai sekarang. Wow, keren banget ya. Berarti dari Denis ke sana ngajarin, akhirnya ada muncul ide untuk buat suatu usaha begitu ya, yang pasti bisa menambah income dari mama-mama yang ada di Papua begitu ya, yang selama ini memang dikenal berpendudukan dengan penghasilan yang rendah begitu ya, istilahnya begitu kan. Nah, Denis, kalau ngomongin soal eksperimen ini kan pasti sudah pernah dilakukan zaman kuliah ya. Kita dulu pernah lah di lab gitu ya, bikin apa, eksperimen apa gitu kan. Sombong kamu ya. Iya dong, sama-sama anak teknologi pangan memang harus nyambung gitu kan. Oke. Eksperimen apa yang paling gila yang pernah kamu lakukan gitu? Wah, bisa gagal, bisa berhasil deh. Eksperimen terseruku sampai sekarang tuh masih ada di aku bikin coklat. Jadi itu bikin coklat tuh tahun 2023, waktu itu emang lagi project Valentine. Jadi emang konsepnya kita mau bikin buat hari Valentine kita bikin coklat dari nol. Jadi gimana caranya? Jadi buah coklat kita harus cari buah coklatnya dulu, dan waktu itu tuh aku nyari buah coklatnya sampai ke daerah penghasil buah coklat terbanyak se-Indonesia, yaitu Sulawesi. Jadi waktu itu aku ke Sulawesi Tenggara, dan di sana tuh ada kota namanya Kota Kolaka.
Dan kota Kolaka ini emang terkenal sebagai kota penghasil kakao. Dan waktu itu aku ke sana, kita ngeliatin tanaman buah coklat ini tumbuhnya kayak gimana, pohonnya kayak gimana. Terus aku waktu itu bawa banyak buahnya ke rumah, ke labku. Tapi waktu itu labnya belum yang ini, labnya masih lab yang sebelumnya. Dan kita benar-benar olah coklat dari proses fermentasi, terus kita bisa dapet biji kakaonya, terus kita bisa keringin, kita panggang, terus sampai jadi proses pembuatan coklat tuh super panjang dan super kompleks. Jadi akhirnya bisa berhasil, dan akhirnya di hari Valentine aku bagi-bagiin coklatnya ke teman-teman di jalan gitu, kayak kita bagi-bagiin ke orang, dan ternyata rasanya pada suka gitu. Jadi itu salah satu eksperimenku terseru sih, salah satu project eksperimenku yang terpanjang, tersulit, dan juga terseru. Bikin coklat ya. Kalau orang mah normalnya makan beli coklat aja. ya. Kalau nggak Tinggal beli instan. Tapi apa sih yang membedakan tadi coklat bikinan Kak Denis sama coklat-coklat lain yang ya dibuat secara di pabrik lah gitu, pabrikan? Nah, kalau ini seru juga karena emang setelah aku tuh udah pernah beberapa kali ke tempat produksi coklat ya, dan ternyata belajar kalau kebanyakan produk coklat yang ada di Indonesia itu nggak melewatin proses fermentasi. Jadi kalau di buah kakao kan seharusnya bijinya diambil, terus kita harus fermentasi dulu sebelum mereka kita keringin, terus kita panggang kan. Tapi proses fermentasi ini disebutnya tuh kalau di industri coklat tuh bikin lama dan juga bikin kayak cost-nya lebih mahal gitu. Jadi mereka banyak yang menghindari atau melewati proses fermentasi. Padahal ternyata proses fermentasi ini adalah proses yang bikin coklat itu punya kandungan ya seperti coklat yang kita tahu. Misalnya kita kayak tahu coklat tuh bisa bikin mood kita jadi senang gitu. Kayak coklat tuh bisa ada kandungan yang kasih nilai kesehatan juga buat kita. Tapi karena nggak ngelewatin proses fermentasi ini, jadi yang kita tahu itu cuma coklat dengan rasa coklat, terus juga kayak manis-manisnya doang, terus juga rasa yang bisa dibilang kayak gitu-gitu aja. Karena emang fermentasi itu sebenarnya proses yang bikin coklat itu punya flavor dan rasa yang kompleks. Jadi itu yang banyak dilewatin banyak produk coklat di Indonesia sih. Jadi pas aku berhasil bikin sendiri, kita benar-benar bisa ngerasain, oh ini rasa coklat yang benar-benar coklat sih menurutku. Oke, Denis, aku juga tahu kalau misalkan eksperimen atau apa ya, bekerja di laboratorium, alatnya itu pasti mahal. Nah itu kamu beli sendiri atau gimana? Ada dehidrator, aku lihat ada macam-macam. Nah, kalau alat ya konten kreator setengah-setengah sih, ada yang setengah endorse, setengah beli sendiri. Oh, jujur banget. Lumayan menghemat. Kita partneran juga. Iya, bisa kita partneran juga sama beberapa ya brand dan juga yang membutuhkan jasa promosi, dan setengahnya kalau aku benar-benar kayak emang butuh banget buat eksperimen, aku beli sendiri. Tuh, emang mahal Kak ya untuk alat-alat masak, alat baking gitu-gitu. Betul. Oven gitu-gitu mahal. Curhatan juga. Modalnya Jadi Kak, besar ya. Denis, Kak Nindi ini adalah expertise dari jelly art. Jadi beliau bikin kayak jelly art gitu, lucu-lucu. Jadi mungkin bisa kolaborasi mungkin antara lagi di Jepang boleh dengan banget. Nggak kelihatan dari sini, coba di Kak zoom Nindi. dulu. Jadi Katanya nggak Terakhir kelihatan. aku bikin sorry. kalau jelly-jellyan terakhir aku bikin popping boba doang. Bikin apa? Jadi Oh, nih, coba. jelly yang dibikin sama Kak Nindi tuh kayak gini bentuknya. Di zoom boleh? Sorry. Kelihatan nggak Kak Denis? Dan ini dibikin Kelihatan. sendiri. Wah, ini sih aku udah nggak angkat tangan sih kalau kayak gini. Aku yang kayak rapi-rapi art seni-seni gini aku angkat tangan ya. Hands up pokoknya. ya. Mungkin Nis, next project apa nih yang boleh dibocorin nggak sih? Sebenarnya nggak boleh ya, karena Boleh, untuk boleh. konten ya. Apa sih next project besar Ya, dari Denis? spill dikit lah. Spill dikit, selain yang kemarin ke Papua gitu. Pil dikit. Nah, jadi karena belajar di Papua kemarin, ternyata aku ngelihat banyaknya potensi makanan-makanan lokal yang kayak tadi aku ceritain, yang perlu dikembangin, bukan cuma di Papua, tapi di seluruh daerah Indonesia, karena Indonesia tuh kaya banget sama pangannya. Jadi kalau bisa spill dikit, ke depannya tuh aku mau bikin bukan cuma konten lagi, tapi sekarang mau bikin kayak aksi nyata yang kita benar-benar bisa turun, kita bisa terlibat di masyarakat, kita bisa ikut bantu kira-kira apa yang bisa mereka kembangin di sana. Jadi aku emang mau kumpulin banyak
tim dan juga kumpulin sebagai organisasi, kita bisa turun sama-sama, bisa gerak sama-sama, bisa membantu pengembangan pangan lokal di setiap daerah di Indonesia. Wow, keren banget. Aku mau nanya sebentar, itu Kenapa? timnya emang udah Kak Denis pilih sendiri atau misalnya kayak Atau mungkin yayasan gitu? audiensnya pengen ikut itu, followers Kak Denis pengen ikut tuh boleh aja join gitu loh, atau kayak kita mau ikut siapa tahu pengen Boleh. ikut, bisa nggak sih join? Iya, ini benar kayak organisasi yang inklusif, jadi kita benar-benar ngajak semua orang, kita mau terlibat oke. sama semua orang, kita bakal ajak banyak banget sukarelawan, kita mau kerja sama media, kita mau kerja sama institusi pendidikan, kuliah, universitas, pemerintah dan para donatur seperti itu, dan kita emang pengen semuanya bisa benar-benar terlibat di program ini, jadi kita bisa sama-sama benar-benar turun buat masyarakat. Oke, aku boleh ikut kali ya? Ya aku juga mau ikut, makanya aku nanya tadi. Boleh. Iya. Walaupun aku nggak nyambung sih. Nanti tapi kalau kalian ikutin terus Naktek Pang ini. Oke, Kalian bisa. Denis terakhir nih, bisa ikut. ada satu pesan nggak untuk mungkin konten kreator baru yang bingung mau ngapain karena ini kan zaman serba digitalisasi dan orang kayak dituntut untuk konten gitu ya. Kayak misalkan jadi produser harus konten, jadi presenter harus konten. Ada nggak pesan dari Denis untuk para konten kreator pemula begitu? Kalau dari aku sih, karena emang aku startnya bener-bener dari apa yang aku suka dan aku pelajarin dan aku emang giati. Jadi menurutku buat konten kreator baru tuh paling enak dan juga paling sustain, paling lama tuh kalian cari topik yang bener-bener kalian suka, kalian giati, kalian pelajari dan kalian pengen bener-bener tekuni buat seumur hidup kalian. Jadi menurutku dari situ kalian bisa bener-bener bikin konten yang penuh ya, maksudnya yang whole gitu. Jadi kayak secara konsep, secara membuatnya kalian benar-benar kayak tulus, benar-benar suka ngelakuinnya, jadi benar-benar nggak terbebani dari setiap proses pembuatan konten. Kurang lebih menurutku kayak gitu sih. Oke, terima kasih banyak ya Denis Guido Naktek Pang sudah berbagi bersama teman-teman Liputan 6 dan kami ada di studio. Ya, Thank you, Kak Thank you Denis. banget. Sampai jumpa lagi Sampai di jumpa. layar selanjutnya. Siapa tahu kita bisa ngundang Iya. Denis lagi. Iya. Thank you Denis.